Baik, hari ini kita akan memikirkan satu bagian dari tema awal tahun kita. Jadi setiap awal tahun kita membuat tema seri ya. Nah, kali ini 2019 kita mengambil tema hidup sebagai anak bangsa, politik dan demokrasi. 2014 saya juga membawakan tema tentang Indonesia dan saya berharap saudara terus bisa mengikuti memperhatikan. Ya, pada waktu 2014 pendekatan kita adalah geopolitik. Bagaimana sebetulnya jumlah anggota dewan, partai dan semuanya. Tapi 2019 kali ini kita berbicara di dalam konteks bagaimana memilih seorang calon itu di dalam hidup kita dan bahwa kita tidak hanya sekedar pemilih, tapi orang bertanggung jawab atas pilihan dan realita di sekitar kita. Saudara, Alkitab mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tampak betul peran serta Tuhan dalam kehidupan umat di tengah-tengah perjalanan politik. Dari sistem teokrasi ke sistem kemudian monarki itu mewarnai ya. Lalu bagaimana Paulus memandang penjajah, memaknai kehadiran, bagaimana Yeremia melihat arti sebagai orang buangan yang dibuang ke Babel pada waktu itu. Ini memberikan satu gambaran kepada kita betapa amat sangat dalamnya Alkitab memberikan pencerahan yang luar biasa itu. Nah saudara, kita akan melihat hidup sebagai anak bangsa. Ya. Pertama saudara, perlu kita memahami kehadiran gereja Tuhan di muka bumi ini adalah gereja yang telah ditebus, disucikan. Ya. Hadir di dunia yang berdosa. Perhatikan kalimat ini. Gereja disucikan tapi hadir di dunia yang berdosa. Ya. Untuk menjadi alat Tuhan dengan menjadi garam dan terang dunia. Nah oleh karena itu pertemuan antara gereja dan dunia adalah sebuah benturan besar yang harus dijalani dalam pimpinan Roh Tuhan. Dan bukan kehendak diri. Kita tidak mungkin menghindarkan diri dari benturan-benturan. Tapi benturan ini bukanlah perkelahian fisik. Tapi perkelahian nilai. Ya. Oleh karena itulah Paulus berkata, jangan engkau serupa dengan dunia ini. Tapi bagaimana engkau terus memperbarui diri sebagai garam dan terang. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Perkelahian sengit. Sampai kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, namun kau tidak sendiri. Roh Bapakku akan memberitahukannya kepadamu. Nah bagian-bagian seperti ini saudara menjadi sangat penting di dalam kita mengerti Alkitab. Ya, saya tiap kali dikirim orang YouTube. Kemarin ada satu orang dengan pongahnya, dengan luar biasanya ngomong begitu ya. Tentang teologi Calvinis itu, teologi basi, teologi masa bodoh. Paulus berkata, yang dulu kuanggap untung adalah sampah begitu ya. Itu dulu agama dia ternyata sampah. Ini orang sakit jiwa memang. Paulus menganggap posisi dia itu yang tidak penting. Dia sendiri berkata, jikalau bukan Taurat, bagaimana engkau mengerti kebenaran. Jadi kadang-kadang saya perhatikan ada terlalu banyak orang sekarang lagi demam panggung ya. Semua ngerekam, bikin rekaman-rekaman. Yang akhirnya isinya mempermalukan. Ya. Yang repot, kalau itu cuma kalangan Kristen ya nggak apa-apa. Ini menebar kemana-mana. Teologi reform itu teologi yang sombong, teologi yang mencaci maki. Saya tidak ngerti belajar di mana kawan ini. Calvinis itu meniru Tertullian, lebih sakit jiwa lagi orang ini. Karena Agustinus yang menginspirasi, kemudian bergerak di dalam pergerakan itu. Baik Martin Luther maupun Calvin. Miris ya. Jadi kalau kita membaca gitu saja, orang yang seperti saya belajar sejarah, teologi, mengerti, geleng-geleng kepala. Dia membuktikan diri dia tidak membaca sejarah dan tidak mengerti sama sekali. Tapi dia memberanikan diri untuk bicara di dunia umum. Nah sekarang bagaimana orang Kristen di dalam kehadirannya tiap hari? Ini jadi problema serius kita saudara. Karena tidak bisa tidak, kita harus hadir dalam hidup di republik di mana kita ada Tuhan percayakan. Ya. Nah oleh karena itu, ini menjadi bagian penting yang harus kita perhatikan. Kehadiran gereja di bumi. Ya. Saudara, saya sengaja pilih gambar ini sebetulnya gereja arsitektur India di Medan. Ya. Saya sangat senang, tapi sudah berapa kali ke Medan, saya tidak pernah ingat untuk pergi ke situ. Yang saya ingat saudara melulu sih ya. Ini arsiteknya keren ya, gerejanya Katolik ya saya. Katolik itu bagaimana hadir di satu tempat berperang dengan budaya. Keren ya. Jadi cara mereka berkelahi itu juga sengit. Ya, kalau orang Kristen kan berperang dalam doa, tengking setan tiap hari. Setannya nggak jelas-jelas, nggak pergi-pergi, gitu ya. Nah, oleh karena itu kehadiran gereja di bumi menjadi satu benturan antara negara Allah yang kita sebut dengan Civitate Dei
ya nanti civil, civis, jadi apa? Citizen itu asal katanya dari sana ya. Dengan negara dunia, civitate terrena, di mana kekuasaan diatur oleh manusia yang satu tunduk kepada kehendak Allah. Wah ini jadi luar biasa ya. Sehingga ini menjadi benturan hebat. Tetapi di sini perlu untuk kita pahami bahwa kita berebut pengaruh, kompetisi bukan konfrontasi. Jadi orang Kristen tidak diajar ayo serbu sana, bakar rumah ibadah itu ya bukan Kristen. Tapi hidupmu harus lebih baik dari orang itu, itu Kristen. Maka Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, kau tidak masuk surga. Jadi kompetisi ini harus satu kompetisi yang kita menangkan. Dan kamu tidak boleh menang angka, harus menang KO. Nah karena harus menang KO, kamu mesti exercise yang seriusnya. Kalau pertandingannya 12 ronde, kamu mesti latihan 5 kali lipat, 60 ronde. Dengan sparring partner yang bergantian. Supaya ada harapan kamu memenangkan pertandingan dengan KO. Itulah gambaran pertandingan Kristen, saudara. Satu pertandingan yang sengit yang perlu untuk kita persiapkan. Dan mirisnya, ada terlalu banyak orang-orang yang mempersiapkan diri di ring tinju. Berlatih luar biasa. Dan akhirnya mereka juara. Kekalahan mereka ujungnya juga luar biasa. Karena latihan yang luar biasa mereka buat jadi biasa. Sudah lupa sehingga mereka kehilangan mahkotanya. Ya, semua pemain bola apa kalau saudara belajar sejarahnya sangat ironis. Sederhananya setengah mati. Celakanya gereja tidak kehilangan karena memang tidak pernah jadi. Sayang ya. Padahal mesti kan jadi dulu dong gitu ya. Dan kalau jadi nggak boleh hilang. Tapi ini tidak hilang karena nggak pernah jadi. Nah ini menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pahami saudara. Bagaimana pertempuran gereja di tengah dunia ini itulah hidup kita tiap hari. Hidup ini tidak sederhana. Hidup ini bukan sekedar bagaimana kita cari makan, kemudian berkarir, berkarya. No. Kalau itu hidup orang dunia juga punya hidup itu. Ya, saya suka berkata pada kita. Bill Gates jauh lebih hebat dari banyak orang Kristen. Warren Buffett jauh lebih hebat dari banyak orang Kristen. Sekalipun dua-duanya tidak pernah ke gereja dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi memberikan miliar US dollar untuk menolong orang-orang miskin di berbagai negara yang tertinggal. Gila ya. Hebat loh. Saya selalu memperhatikan itu dan selalu berpikir, wow. Pertandingan sengit yang harus kita jalani. Kemarin di acara AM Possible yang di Metro ya. Henny, seorang guru. Dia itu orang kampung, sangat kampung. Pergi sekolah 2 jam, pulang 2 jam. Hanya untuk sekolah. Ya. Akhirnya dia pikir, dengar sana, dengar cerita gini. Dia terinspirasi oleh gurunya yang cerita dulu pernah jadi TKW di Hong Kong. Lalu pulang kumpul uang sekolah di Indonesia. Lalu dia berpikir, karena dia pengen sekolah, karena yang dia dengar itu mesti jadi TKW kurang lebih jalan yang dia tahu kan. Akhirnya bilang sama mamanya khususnya neneknya. Akhirnya neneknya kasih. Ya sudah kamu pergi. Ini uang. Kurang lebih 10-15 tahun lampau. 10 tahunan yang lalu. Ini uang buat kamu. Neneknya kasih 20.000. Kamu buat apa? Terus neneknya saking lugunya. Kasih nasi yang dibungkus. Nanti kalau kamu lapar, kamu makan ini ya. Dia pikir ke Hong Kong itu seperjalanan saja. 2-3 jam, jadi kamu bisa buka bungkus, kamu makan. Ya, saya nonton itu nggak bisa, saya mesti bertanding supaya saya tidak menangis. Ya. Yang di rumah juga ada orang lain, cuman yang lain-lain sibuk dengan cerita lain. Nah, saya paling tidak bisa kalau dengar cerita gitu, mengabaikan. Ini realita hidup. Saya terus perhatikan sampai selesai. Batin saya menangis. Akhirnya dia pergi sekolah di Hong Kong dapat bachelor. Pulang ke Indonesia. Dia pulang ke kampung dia ngajar. Saya menangis lagi makin. Anak-anak saya di Mika. Saya bawa ke Jakarta. Sudah banyak yang tidak lagi mau mengajar di desa. Siapa yang mau? You bilang you Kristen. Ini seorang Muslim pakai jilbab. Seorang yang tulus. Seorang yang sudah ke Hong Kong. Bachelor. Dengan berjuang sendiri. Tapi dia pulang ke kampungnya supaya anak desa maju. Sehingga dia membuat satu gerakan. Anak petani cerdas. Saya harus
Itu yang saya doakan. Lalu saya berdoa, Tuhan, bilakah kau berikan tanganku ini orang-orang seperti itu, sehingga tongkat estafet ini bisa diteruskan. Saya bersyukur ada beberapa benih yang kelihatan. Tapi kalau saya hitung secara persentif, 10-15% dari apa yang kita kerjakan. Dulu saya pikir begitu lugu ya, separuh hilang separuh ada, berarti 50%. Ternyata 10-15, ini pun mesti berjuang lagi membentuk mereka terus. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana ada orang-orang lain yang kemudian punya kesadaran tinggi. Dia menikah akhirnya dapat suami orang ITB. Janggutan begitu ya. Terus ada yang bilang kan, ini nih Pak, ini kalau gini-gini, oh ini kan mereka di ITB hebat nih, udah jadi begini. Mereka ekstrim segala macam. Saya enggak, memang itu jadi gaya ya. Belum tentu sebetulnya semua orang berjenggot ekstrim ya. Om saya juga dulu jenggotan kok. Satu, yang kedua, lepas dari dia ekstrim atau tidak, dia militan memenangkan anak miskin. Kita yang gak pakai jenggot ini ngapain? Nah sibuk ke salon paling. Jadi kita mesti bisa melihat sisi-sisi yang menarik. Saudara. Ya, bagaimana pertandingan kehidupan itu harus kita pahami dan bagaimana pertandingan kehidupan itu harus kita jalani. Ini adalah realita hidup sebuah pertempuran antara civitate Dei dan civitate terrena. Di mana kita ada, apa posisi kita, bagaimana kita berjuang dan memenangkan pertandingan itu. Inilah yang menjadi sangat perlu bagi kita. Nah oleh karena itu, ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel, banyak nabinya bernubuat akan ada terobosan. Nah ini nabi bengkok nih. Padahal Yesaya sudah bilang, Yeremia sudah mengkonfirmasi, 70 tahun kamu dibuang. Tapi datang nabi-nabi ini, enggak akan sampai 70, kita akan bikin terobosan. Nah ini yang khotbah-khotbah terobosan orang gendeng semua. Emang kamu yang ngatur waktu? Kamu pikir ini marketing mau jualan? Ini soal kehendak Tuhan yang dipahami. Bagaimana kau mau mengubah keputusan ketetapan Allah? Mana bisa? Tapi bagaimana kau mentaati menjalani, itu yang jadi penting. Dan dia akan tolong kita. Ya, sehingga dia berkata, Yeremia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang? Tuhan buang ya. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah keselamatanmu. Kesejahteraan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Siapa yang buang Israel? Apa Yehuda? Tuhan. Jangan bilang setan. Setan tidak bisa mengganggu anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Setan tidak bisa mengutak-atik Ayub kalau Tuhan tidak izinkan. Setan tidak lebih kuat dari anak-anak Tuhan. Jika kita bisa diganggu, jika kita bisa dicemplungkan oleh setan. Karena relasi kita dengan Tuhan tidak beres. Kuping kita kurang peka dengar Tuhan mau omong apa. Kita kurang peka pada pimpinannya. Jadi tidak ada setan yang terlalu kuat. Tapi kita yang terlalu payah. Maka keraslah pada dirimu, jangan teriak-teriak setan itu. Capek kau tengking-tengking setan itu. Tapi kelakuanmu kalau mirip dia. Yang penting adalah bagaimana engkau hidup lain dengan setan sesuai kehendak Tuhan. Setan udah jerit-jerit itu. Karena dia sudah kehilangan pengikutnya. Nah ini kompetisi kita itu. Kita berpindah dari civitate terrena ke civitate Dei. Kita berpindah dari kegairahan dunia kepada kegairahan surga. Kita menaklukkan diri kita sepenuhnya. Maka dibuang atau tidak dibuang, dijajah atau tidak dijajah, itu tidak jadi masalah. Tuhan mau kamu di situ. Dibuang. Tapi ingat, kamu tetap harus memberi kesejahteraan kota. Kemana kamu dibuang itu? Karena kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu juga. Artinya, di mana orang Kristen hadir, shalom itu hadir. Sejahtera bagimu, sejahtera bagiku. Istilah shalom itu bukan salam sejahtera titik ya. Memang kita ada kehilangan meaning dalam memahami. Salam sejahtera adalah sejahtera bagimu, sejahtera bagiku itu shalom. Jadi kalau saya punya uang, sejahtera bagimu, sejahtera bagiku. Aku sudah makan, kamu belum. Ya aku kasih makan kamu. Itu shalom. Bukan shalom lalu ngilang gitu ya. Makan sendirian. Ya itu shalom pas itu. Jadi shalom itu adalah berbagi. Mensejahterakan orang di sekitar kita. Untuk apa saya dapat, untuk apa saya peroleh, untuk menolong yang lainnya. Sehingga sebagai orang buangan, menolong kesejahteraan orang yang menjajahnya, orang yang tempat di mana mereka dibuang. Sebetulnya siapa orang buangan di situ?
Sebetulnya siapa the winner di situ? Babel sebagai tempat pembuangan itu atau Yehuda yang dibuang? The winners adalah mereka yang percaya kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dimanapun mereka ada. Jadi bukan soal kamu buangan status politiknya, saudara. Apa yang bisa kamu mainkan di sana? Ya, ini penting. Jadi bagaimana kita menjalani hari-hari kita? Tak sederhana. Ya. Saya Desember kemarin pikir sekalian libur ya. Kemudian saya terima di Belitung Timur pelayanan 1 hari, saya 3 hari di sana. Sekaligus jalan ini itu gitu ya. Pulang dari sana sebentar di Jakarta sudah berangkat lagi ke ke Malang. Ya. Pelayanan lagi di sana. Sebelum ke Malang ke Singapura dulu. Belitung Timur, Singapura baru ke Malang. Jadi saya akhir tahun di Singapura. Tapi akhirnya liburan yang nggak bisa dinikmati karena cairan saya naik semua, perut saya jadi kembung. Ya, asam lambung tinggi terus, sakit jalan. Ya. Akhirnya jalan ya sebatas sampai dari kamar turun ke ruang tamu hotel saja, dijemput ya jalan. Di sana itu lihat-lihat di Belitung Timur, lautnya bagus, batu-batunya bagus. Ya, pantai itu film itu apa sih? Laskar Pelangi. Pantai Laskar Pelangi. Lihat bagus, tapi nggak bisa jalan sana jalan sini. Capek banget rasanya. Bengah gitu ya. Pulang lagi. Lalu kita masukin minggu-minggu beresin ini, beresin itu. Kamis besok mesti ke Kalimantan. Sabtu kemarin pemberkatan nikah. Ya, sesudah pulang dari Malang saya pergi ke dokter. Selasa dokter masih cuti, rupanya Rebo baru ketemu. Hitungan saya itu kemungkinan besar saya mesti opnam untuk keluarkan cairan. Dokternya lihat, kita pakai obat aja dulu Pak. Di 3-4 hari kalau nggak ada berubah ya terpaksa yuk masuk. Nah ya sudah lolos satu. Karena kalau saya masuk berarti Sabtu saya nggak khotbah, Minggu saya nggak khotbah. Karena kalau Rebo, Kamis masuk cuma Sabtu Minggu, Senin Selasa baru bisa keluar. Sudah beres Pak? Ya enggak, tetap saja. Masih ada, cuma menurun, yes. Tapi menurun kegiatannya memuncak. Kan mesti ke Kalimantan. Ya, saya nggak bisa cuci tangan, saya nggak bisa lari, saya tidak suka pilih itu. Orang selalu bilang, udahlah Pak, ayo usah pergi. Lebih bagus aku mati daripada mengkhianati apa yang menjadi tugas tanggung jawabku. Nggak kebetulan aku hidup, nggak kebetulan aku nggak masuk rumah sakit. Ada yang Tuhan mau. Apa aku nggak tahu. Tapi yang ku tahu dia tolong aku. Tinggal ku tanya diriku, aku yang bebal apa enggak. Mau obat ku makan bagian. Ya. Nah waktu mau memahami ini nggak gampang saudara. Jangan kalian pikir saya karena sudah pendeta gini ngerti semua. Nggak ngerti juga. Perjalanan hidup saya udah bolak-balik, kalian tahu sendiri. Bagaimana saya keluar masuk rumah sakit, semua beres, mulus, jalan baik, pada akhirnya Tuhan tolong. Tapi nggak bisa ngerti. Sama tidak ngertinya kita lagi nunggu seorang teman akan pulang dari Jerman. Pergi berobat pulang mayat. Yang nangani dokter paling top. Waktu saya pergi dia bilang, Pak Big Man kita doa buat Bapak ya. Tenang Pak, ya pastilah saya bilangnya. Tenang, pasti doain aja terus gitu ya. Saya nggak tahu kalau dia sakit. Ternyata dia TCA, dia pergi nggak setahun. Dia yang mendoakan saya untuk pergi berobat ke Jerman. Saya tinggal tunggu kalau keburu ini dia balik. Apa jenazahnya Rabu, berarti saya akan pimpin kebaktian penghiburan. Tapi saya pikir ya, God, ini gimana sih ceritanya? Nah. Ini yang meninggal orang kaya raya yang bisa berobat kemana saja. Tapi akhirnya bukan berapa uang kita kan. Tuhan mau apa? Bagaimana Tuhan melukis hidup itu? Kita bilang sedih sekali anaknya belum ada yang menikah. Deket-deket mau nikah, ya kehilangan mama. Nggak bisa ngomong. Saya sakit sudah babak belur, 2 anak saya sudah menikah. Ya, mau ngomong apa? Kita nggak bisa ngomong hidup kita. Nah oleh karena itu jangan terjebak pada fenomena yang kita jalani.
Mati, hidup, sehat, sakit, kaya, miskin itu akan bergerak itu. Jangan pernah terikat di situ. Apakah kau sendiri atau kau berdua, apakah kau duda atau janda, bukan itu masalahnya. Tapi sudah para dekat engkau dengan Tuhan. Maka perkelahian ini menjadi perkelahian sengit. Mengusahakan kesejahteraan kota kemana kita dibuang. Sekarang kita bukan orang buangan di Indonesia ini. Bagaimana mungkin kita berdiam diri terhadap saudara sebangsa setanah air? Minimal terhadap saudara seiman. Tanpa menghadirkan kesejahteraan pada mereka. Kan ini penting. Saking sakitnya kemarin saya jadi belum sempat telepon. Ya, kalian doakan saya juga supaya bijak mengambil keputusan. Karena saya terima surat kurang lebih beberapa hari yang lampau. Saya buka suratnya, urgent, top urgent. Saya pikir apa kali ya bukan. Pak Bigman Sirait, Bapak Pendeta Bigman Sirait. Waktu Bapak baca surat ini, saya sudah tidak ada di bumi ini. Waduh mak, ini apa pula lagi. Lalu saya baca terus. Hanya saya baca terus, dia adalah seorang sebetulnya yang mamanya Kristen, papanya tidak. Lalu menikah, punya anak, diteror oleh keluarga yang sebelah. Akhirnya dia harus besar dengan omanya. Tapi berhasil jadi dokter, spesialis jantung. Ya. Tapi kemudian karena godaan, akhirnya di peristiwa satu kota, korupsi 200-an M. Dia terlibat di dalam. Katanya sih dia dikorbankan. Tapi minimum pasti ada mungkin terlibatnya kan. Tak bisa dikorbankan kalau tidak terlibat. Banyak yang belum ketangkep. Ringkas cerita susah. Saya menyesal semua sudah terjadi. Istri saya dokter juga, master, tapi sakit. Anak paling gede sakitnya cukup parah. Yang nomor 2 perempuan harus diperhatikan betul, masih SD. Keluarga saya tidak tahu lagi bagaimana mau mengandalkannya. Saya percayakan istri saya, anak-anak saya ke Pak Bigman tolong bantu. Yuk baca itu ya. Antara beban sama panggilan itu berkelahi. Waduh, saya punya ponakan 2 itu anak saya. Mana boleh mereka berhenti ya sampai tidak kuliah. Lalu ini lagi datang. Bagaimana nih? Saya bayangin anak yang pertama sakit. Sakitnya ekstra lagi. Ya, satu istilah yang menyerang daya tahan dia. Saya bergumul, telepon enggak. Karena saya coba mulai mencari nih. Saya enggak tahu nih orang siapa. Tahu dari mana saya enggak ngerti. Saya bilang istri saya mungkin nonton YouTube kali ya. Nonton YouTube, percayakan ke kita. Bagaimana dia percaya nonton sebuah YouTube? Tapi saya sadar itu Tuhan. Gereja kita saudara, gak banyak. Tapi kehadiran kita sangat terasa. Saya sering kali konseling banyak orang. Yang bukan jemaat kita, gereja aja tempat lain pun beda. Tidak sedikit yang kemudian bilang, Pak Bigman tolong dong buka cabang di sini, buka cabang di sini. Saya siap untuk kerja. Kan gereja ini bukan buka cabang, ini kan bukan perusahaan. Saya enggak bisa tipe begitu. Bangga punya 20, 30. No. Bagaimana hidup kita itu jadi berkat. Bagaimanapun saya akan telepon orang ini. Saya mau cari tahu sebenarnya apa. Saya pikir 2019, saya bilang berkat Tuhan sama saya banyak. Ya ini kayak sakit saya sendiri. Juni nanti kita resmikan STT di Kalimantan. Papua maju mundur, tinggal tanda tangan. Kalau tanda tangan, sertifikat selesai, bangun lagi. Secara teoritis, mestinya tahun ini start. Uang lagi. Pembangunan Papua lebih berat daripada membangun di Kalimantan. Buat saya mobilisasi juga jauh lebih sulit. Posting saya akan besarnya setengah mati. Ke Papua sekali jalan 10-15 juta harus ludes. Tinggal mau berapa hari tinggal. Hotel makan mahal. Maka mesti pilih-pilih, jangan fixation. Kok fixation mati kita. Ya. Kalau mulai lihat-lihat pikir lagi, God. Ini kau kasih kerjaan tapi kesehatanku drop.
Apa kau pikir Tuhan tidak bisa jaga kesehatanku? Apa kau pikir Tuhan tidak bisa kasih aku prima? Sehingga dalam kondisi sehat walafiat datang persoalan berlipat-lipat begitu ya. No, bisa. Nggak ada sulitnya bagi dia itu. Tapi dia mau tanya aku. Ini yang ngerjakan kau apa aku? Maka aku tahu Tuhan yang kerjakan. Jadi kalau kau sakit ya aku jalankan. Kenapa mesti berhenti? Aduh Pak, kalau tiba-tiba sakit Bapak gara-gara itu mati. Ya puji Tuhan. Ya aku pindah ke surga. Berarti aku duluan dari kalian. Itu pun kalau kalian nyampe. Ini hidup saudara. Lakoni. Maka anak-anak muda di sini saya paling gampang marah kalau cengeng setengah mati dan tidak berubah dalam hidupnya. Bagaimana kau mau jadi shalom itu? Buat apa ke gereja pagi, siang, sore berdoa sepanjang minggu gitu. Tapi do nothing, gak ada perubahan kualitas dalam hidup kita. Berdoalah. Tuhan tolong kamu. Jangan bebal hatimu pada Tuhan. Kalau ada suara mengkritikmu, suara mengkoreksimu, itu suara dari luar yang Tuhan pakai. Dengarkan dia. Bercermin kepada kebenaran. Apa yang belum kita lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itulah kehadiran gereja. Dimanapun gereja itu ada. Lintas ruang, waktu, situasi, kondisi harus membawa sejahtera. Berat ya? Bertandinglah. Tahun ini saya sudah janji. Minimal 2, satu di Kalimantan. Satu di Papua. Support mereka jadi anggota Dewan. DPRD. Satu lagi tingkat DPR RI. Kemarin sedang bertanding di Palu. Nah kemarin saya dikenalin lagi satu orang oleh seorang teman. Pak Bingman yuk kontekan nama dia, orangnya baik. Nah, dia mau masuk daerah Kalimantan Barat DPR RI. Dia incumbent mau masuk yang gelombang kedua. Oke kita atur waktu ketemuan dah. Habis ngomong baru saya mikir lagi. Waduh ini kerja lagi nih. Saya janji saya mau bantu, masa tunggu orang lain bantu. Ya saya mesti keluar duit sedikit atau banyak. Beban? No. Yang saya rasa lagi, waduh kalau lebih banyak duitku pasti bisa lebih banyak aku kasih. Ya, berapa teman saya bilang ada gini, Pak saya siap bantu, oke. Saya tinggal ngaturin supaya mereka siap bantu, Hana Santi distribut. Harapan saya mereka bisa jadi anggota dewan. Satu di Landak, satu di Papua. Lalu kalau mereka bagus, itu jadi pintu masuk buat anak-anak alumni nanti yang mau ke politik. Tahun lalu sebetulnya kita ada mau start cabang satu partai di Landak. Tapi kondisi saya lagi berobat di Jerman, Yuke yang terus ngurus-urus ini itu, tapi kita agak terlambat waktu jadi saya juga tidak mau memaksakan diri masuk. Wait and see dulu. Ya. Kemarin saya ke Belitung Timur, satu teman anggota DPD, anggota ya DPD, satunya lagi anggota DPR. Mereka dari daerah Pemalang sana, mereka incumbent, kita ngobrol-ngobrol. Terus saya cerita, ini anak-anak kita banyak. Waduh Pak, bagus Pak diperjuangkan begini. Kalian lihat, itu bagian kalian. Saya akan didik anak-anak ini lalu kirim. Kita jadi pabrik. Why? Kesejahteraan kota. Harus kita usahakan. Saya pendeta, bukan politisi. Saya pendeta, bukan pengusaha. Tapi saya bisa menolong pengusaha yang jujur di dalam Tuhan. Mengenalkan ke teman yang lain. Saya bisa menolong anak-anak calon politisi. Mengenalkan kepada yang lain. Maka saya tahu Tuhan percayakan. Akibatnya apa? Saya capek. Tapi untuk apa Tuhan panggil saya? Ya memang untuk itu. Orang dia gak pernah janji kau Bigman ikutlah aku maka enak-enaklah kau. Tidak ada ayatnya. Jadi saudara mari kita berjuang, mau tahu mau peduli khususnya dalam konteks kebangsaan kita. Saya harap saudara bangun semua ketika melihat situasi kita yang semakin pelik. Ini berat sikon kita ini. Ya. Karena saya ketemu orang-orang di atas, kalau saya ngobrol-ngobrol, aduh berat sekali. Semua orang siap saling telikung ini. Hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Semua orang siap menghalalkan segala cara. Berat. Gelap mata kekuasaan itu sudah semakin menggila. Akal saya itu udah gak jalan lagi. Berdoalah.
Tapi tidak boleh berhenti. Bergeraklah dari apa yang kau tahu. Mampu berdiskusi, mampu memahami apa yang sedang ada dan terjadi dalam hidup ini. Beberapa teman saya karena berseberangan dengan sebelah begitu ya. Dulu temen yang saya bawa ke sana. Ayolah kita di sini bantu. Sekarang karena udah clash. Waduh nyerangnya sadis banget. Sampai saya tahu tuh serangan lebih kepada sakit hati ketimbang reality. Waduh please lu jangan begitu. Tapi ya karena ini politik kalau saya masuk pasti ribut lagi ikut. Nah saya mundur. Urusan ribut-ribut saya enggak ikut lah. Ya. Miris ya. Sedih loh. Nah karena itu hidup kita ini menjadi hidup tidak sederhana. Ya. Bagaimana perjalanan bangsa ini tidak perlu 5 tahun untuk merusaknya. Cukup satu peristiwa 98 udah bertahun-tahun kita untuk mengembalikan normal. Apalagi kalau rusak parah udah gak tahu lagi kita ya. Nah makanya kita penting sekali care, mau tahu, mau lihat. Bukan karena kepentingan atau keuntungan kita. Tapi makna kehadiran kita. Saya pendeta, saya harus pasti berbicara politik. Saya pendeta, saya harus pasti berbicara berbagai kemungkinan. Jadi sepanjang saya kemarin di Belitung Timur ya kita pergi dengan teman-teman. Anggota DPD sama DPR ini duduk ngobrol makan. Ya gimana lu orang kalau bikin iklan, habis berapa gini-gini. Cerita-cerita, waduh Pak sekarang makin berat, makin sulit, makin ini, makin itu. Dulu orang lagi tren-trennya, semua orang berebut mau ikut DPD. Enak Pak, cukup berapa suara kita dapat. Sekarang banyak yang KO, banyak yang kehilangan uang. Banyak yang takut maju. Jadi berkurang jumlahnya, sehingga angka pembaginya jadi lebih besar. Dulu 20.000 jadi, sekarang 40.000. Wah lebih sulit Pak. Karena banyak yang kere loh mendadak. Tinggalin kerjaan. Tahu-tahu gak jadi, habis semua. Berat ya. Makanya perhitungan itu menjadi sangat penting Ustaz. Bagaimana kita menjaga, menyikapi. Mau mensejahterakan orang, jangan sampai kita sendiri tak mampu mempertahankan diri. Ya. Nah bagaimana sebetulnya perkembangan politik ini harus kita pahami dulu baik-baik. Di dalam perjalanan politik di Alkitab, sistem pertama itu di Alkitab adalah teokrasi. Orang Israel, pemimpinnya adalah Tuhan, lalu Tuhan mengangkat pada mereka hakim-hakim. Nah itu eranya. Ya, yang jadi pemimpin nanti. Tetapi kemudian orang-orang Israel nggak suka. Tuhan kenapa orang lain punya kerajaan, kami enggak. Kami mau raja. Samuel sempat marah tapi Tuhan bilang sama Samuel, Samuel bukan kau yang ditolak, aku. Saya belajar kalimat itu selalu ya. Bukan kau yang ditolak Samuel. Padahal Samuel yang dengar kupingnya kan. Kami enggak mau raja apa sistem ini. Kami enggak mau hakim, kami mau raja. Samuel yang dengar kok. Tapi Tuhan bilang no. Aku yang ditolak. Berikan mereka raja. Maka diberitalah mereka raja dengan konsekuensi. Anakmu laki-laki akan menjadi tentara. Anakmu perempuan akan jadi dayang-dayang bekerja di istana. Engkau akan kehilangan keluargamu. Tidak peduli. Pokoknya jadi. Itu sama seperti mereka mau menyalibkan Yesus. Tak peduli apa yang terjadi sama anak cucunya. Pokoknya salibkan dia. Akhirnya berubahlah jadi kerajaan. Saul rontok, naik Daud. Wah raja baik dari Tuhan. Ya rontok juga. Kerajaan pecah dua, utara, selatan. Utara itu Israel, selatan pakai nama Yehuda. Utara hancur di tangan kafir, Asyur. Selatan hancur di tangan kafir, Babel. Semua hancur di tangan kafir. Pulang oleh tangan kafir juga. Maka orang Kristen jangan pikir kamu hebat. Maka saya paling bingung kalau orang-orang Kristen bilang, nanti seluruh harta raja-raja dunia akan dibawa sama kita. Enak aja kau. Kue lapis aja gak ada yang bawa. Harta lagi. Kau pikir kamu apa? Bukan itu bisnis kita sebagai orang Kristen. Tapi bagaimana kita mempunyai pengaruh yang kuat. Memberikan warna dalam kehidupan ini. Sehingga teokrasi di mana Allah memimpin berubah menjadi monarki raja. Tapi raja kemudian mengalami kesulitan, kepahitan. Akhirnya dunia sendiri berkoreksi, jadilah yang disebut demokrasi dengan republik sebagai bajunya. Ada beberapa negara kerajaan tapi memberikan kombinasi. Seperti Inggris ada rajanya tetapi ada PM-nya, Belanda dan seterusnya. Ya, Malaysia juga, Jepang juga.
Tapi raja jadi hanya simbol saja. Ini hebat? Katanya hebat. Karena demokrasi adalah sistem kerajaan oleh rakyat. Di mana rakyat, ya demokratos itu, rakyat yang berkuasa. Oleh karena itu saudara, kita mesti memahami apa sebetulnya politik. Karena masih banyak gereja yang gagap bicara politik. Saya sedih banyak teman-teman hamba Tuhan. Oh, politik itu kan jahat Pak. Miris saya gitu. Pisau membunuh orang, jangan bilang pisaunya jahat. Yang make itu yang jahat. Karena kemarin kita makan sate kambing pakai pisau ya. Jadi pisau ini bikin sate kambing atau bikin orang mati. Tergantung yang megang kan. Karena dia cuma alat. Kalau orang Kristen semua bilang gak mau lagi berpolitik, masa bodoh. Waduh. Bagaimana kau mengekspresikan hadirmu di republik ini? Ya. Maka politik itu adalah alat yang mengatur pembagian, pendelegasian, pengawasan kekuasaan dengan sistem trias politika yang kita kenal. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif gitu ya. Untuk tujuan mulia yaitu apa? Kesejahteraan seutuhnya bagi rakyat. Baik sosial, politik, ekonomi, hukum, HAM, dan keamanan dengan uraian detail di dalamnya. Makanya kemarin waktu lagi ribut 01, 02 soal visi misi saya juga garu-garu kepala itu. Lalu satu bilang kami kan sudah mengadopsi dari rakyat mau ini sehingga diperbaiki. Lah kalau lu gak tahu kebutuhan rakyat perlu apa ngapain maju jadi pemimpin. Jangan maju atuh. Majulah karena kamu tahu. Tidak perlu orang Kalimantan kasih tahu saya apa yang saya harus lakukan. Justru saya akan kasih tahu mereka supaya mereka maju perlu lakukan ini. Jangan dibalik-balik atuh. Who's the leader? Tapi kita akan melihat anekdot yang mengerikan. Baru saya pikir-pikir, waduh, ribet nih gitu ya. Maka akhirnya, politik ini sudah diperalat untuk mencari kekuasaan, pribadi, kelompok, untuk menjarah kehidupan, kesejahteraan rakyat. Miris. Ingat ya, kita dalam situasi pelik loh saudara. Situasi pelik sekali. Ya, sarapan pagi saya ya Kompas kalau di rumah. Jalan siang dikit udah pasti saya baca media online. Terus lihat pergerakan. Kita bisa baca kok mau kemana ini pergi, mau jadi seperti apa ini. Deg-degan juga kadang-kadang sebagai manusia. Jadi penting sekali hati-hati. Sementara demokrasi itu adalah cara berpolitik di mana kekuasaan rakyat nyata melalui pemilihan umum yang jujur, rahasia, bersih, adil, merdeka. Namun jangan lupa di dalamnya HAM, maka demokrasi menjadi pintu masuk di mana hak asasi manusia dinyatakan. Keren? Keren. Kalau itu soal hidup miskin, hidup minoritas, berhak sebagai warga negara. Tapi kalau LGBT berhak hidup sebagai LGBT dan harus diterima, kan jadi urusan panjang lagi. Maka demokrasi harus dipahami hati-hati. Tidak bisa gelap mata. Ngeri ya. Saya coba meriset saudara hubungan suami istri misalnya ya. Diskriminasi itu zaman dulu. Perempuan dianiaya oleh laki sehingga laki boleh punya istri 3, perempuan 1 dari 3. Tak boleh dia punya 3 suami. Walaupun pernah saya baca koran di Medan dulu saya masih SMA apa ya. Pas lagi baca ada satu perempuan pengusaha punya suami 2, 1 di Siantar, 1 di Medan. Hebat juga kawan ini gue pikir. 2 suaminya. Orang biasa kan 2 istri. Diskriminasi. Lalu terjadilah pergerakan pertempuran, jadilah emansipasi selevel. Kalau lo bisa kenapa gua enggak? Nah, ini sering perkelahian terjadi tingkat perceraian besar. Nah, lalu pendeta khotbah, kita tidak terima diskriminasi, kita emansipasi. Salah juga. Kristen itu bukan itu. You mesti belajar filsafat jauh, memahami kontennya. Makanya dalam pranikah kalau di GRI di tempat kita, pernikahan itu bukan diskriminasi relasinya, bukan emansipasi, tapi partisipasi. 2 orang terlibat dengan perannya masing-masing. Mana bisa laki sama perempuan sama? Ya. Kamu kalau punya anak perempuanmu mau jadi preman, tolonglah jangan. Pak, ini kan cita-citaku, Pak. Waduh, maaf.
mau jadi petinju jadi apa? Jangan. Mari kita larang anak-anak kita. Pak udah biasa dunia, jangan ikuti dunia. Kita nggak biasa kita. Bagaimana kita bertanding sungguh-sungguh di sana, di dalam sana. Namanya anak-anak kan ekspresif begitu ya. Kita mesti didik mereka terus. Tadi pagi ya si Kaira saya ganggu kan. Mau tidur ya mau bangun. Wah ini ada gajah datang. Enggak opung ganteng. Orang lagi mau digodain dia bilang opung ganteng. Supaya enggak godain lagi. Spontan ya. Habis itu dia bilang, kakak ganteng. Berarti dia enggak ngerti ganteng kan? Bisa nangkep maksud saya. Dia bilang saya ganteng. Oke. Lalu saya bilang kakak enggak ganteng. Kakak cantik, kakak princess. Bukan ganteng, ganteng opung. Opung ganteng kakak juga. Loh. Karena dia punya imaging. Nah saya juga tidak bisa paksa. Tapi saya tidak bisa lepas. Mesti jaga. Itu seturut dengan proses. Karena bagi dia konkret itu belum berbentuk, semua abstrak. Maka anak-anak bilang, aku benci papa, aku benci mama. Itu bahasa anak-anak itu. Ntar lagi, mama minta roti. Katanya benci. Datang kita terus bilang, tadi kau bilang benci. Kita dendam pula lagi sama dia. Ya elah, dua-dua anak kecil ternyata. Balita maknya, balita pula anaknya. Jangan gitu. Kita mesti mampu, namanya kita dewasa, mainkan peranmu. Jangan tunjukkan meledak-ledak yang tidak perlu. Ya, main di dalam peran seperti itu. Sehingga saudara yang kekasih, begitulah kita hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara. Sehingga kita mampu memainkan peran tidak mengikut arus, tapi menciptakan arus. Bagaimana arus yang benar itu menjadi satu arus yang berjalan untuk kehidupan itu. Nah ada 7 hal yang harus kita perhatikan di dalam bagian ini. Panggilan bukan pilihan. Itulah kehadiran gereja sebagai anak bangsa. Kau gak bisa bilang gini, saya sih mau pak, tapi, gak ada tapi. Ya pak ini kan penjajah semua, brengsek semua, gak ada itu. Orang buangan pun kau harus mengusahakan kesejahteraan. Kewajiban kita bayar pajak, lepas dari orang pajak itu banyak yang korupsi. Urusan mereka lah itu. Tapi kewajiban kita jalankan. Ya, hak dan kewajiban pribadi yang harus dijalankan itu apa yang menyangkut kepada diri kita kerjakan. Ya harus punya KTP, kalian kan punya KTP. Harus ini ikuti semua. Itu adalah sikap politik yang baik. Ya, saya pada waktu di Jerman, saya ingat satu orang, istrinya Indonesia, suaminya Jerman ada di Stuttgart. Lalu kami lagi ngobrol-ngobrol sambil lihat Museum Mercy pada waktu itu. Tapi men, you lihat si Anu kan iya, jadi ada student di sana. Rupanya masa tinggal dia sudah habis, tak beres studinya. Hanya jadi penduduk gelap, lanjutkan terus college-nya ini. Dia bilang, you tahu nggak pak? Kalimat itu saya nggak bisa lupa ya. Kenapa orang-orang di Jerman tidak mau ke gereja? Lihat orang Kristen yang kayak begini. Buat orang Jerman, tidak usah ke gereja pun kalau dia sudah gelap, dia akan report. Lapor. Ini orang Indonesia, udah gelap ngumpet-ngumpet. Udah salah ngumpet-ngumpet. Nah ini yang dibilangkan, makanya orang gak mau jadi Kristen. Orang Jerman itu udah bosan lihat yang begini. Orang gereja itu sering kali begini. Ya, saya sebagai orang Kristen kadang-kadang sulit ngomong, Pak saya juga ngerti lah kalau mereka gak mau ke gereja. Saya pulang cuma mikir gini ya, kita ini belajar, Paul Tillich, Schumacher, semua ini teolog-teolog, filsuf-filsuf Jerman. Berpikir kita lawan gitu. Padahal persoalan intinya, apakah kau lakukan yang Tuhan katakan? Kita beradu filsafat, kita menang. Tapi dia bilang, percuma. You gak kerjakan ya you ngomong. Hanya udah capek muter-muter kita ngomongnya. Jatuhnya di situ. Nah begitulah kita. Di dalam hak dan kewajiban kita. Kita bereskan, kita bersihkan. Supaya tidak ada celah setan mencobai. Mewujudkan kesejahteraan bangsa adil dan makmur. Ambil bagian. Kalau kalian pikir saya bangun sekolah. Ya. Subsidi, kerja jungkir balik. Keringet. Dapat piala gak pernah. Apakah saya nunggu piala? Goblok Big Man Sirait kalau nunggu piala. Apakah supaya aku dapat upah dari Tuhan? Goblok Big Man Sirait kalau nunggu upah. Tuhan sudah mengupahku, menolongku dan dia suruh tanggung jawabku. Ku jalankan. Apa yang bisa? Yang Tuhan percayakan. Kalau sebelum aku mati nanti sudah terjadi
Kalimantan, Papua, cita-cita saya sih Indonesia Timur sebetulnya. Yang masih tertinggal masih banyak. Tapi saya tidak tahu nanti Tuhan kasih yang mana saja. Terlibat, bukan sekedar jadi pengamat, ini penyakit gereja. Oh ini gini, oh ini gini, oh gini. Apalagi kalau kita di WA grup ya, nggak bisa ini begini, nggak bisa begitu kan, semua begitu toh. Mendadak jadi pengkhotbah. Kenapa nggak pelaku sih? Maka day to day antara komen kita dengan hidup kita itu nggak one way, nggak sejalan gitu loh. Konyol kan? Karena kita jadi pengamat. Itulah banyaknya pengamat. Ini nggak bisa begini, negara akan begini. Suruh jadi pemimpin kacau. Bisa lu mimpin. Enak kalau kita nonton bola kan. Si Ronaldo pun bisa kita goblok-goblokin ya. Ronaldo goblok begitu aja nggak gol. Emang kalau kau gol, kaunya yang masuk gawang. Bolanya nggak tahu kemana. Messi payah. Saya kalau nonton bola kadang-kadang pikir-pikir. Saya juga kalau lagi emosi kan terlibat nonton. Ya goblok amat sih segitu aja nggak masuk. Habis itu mikir lagi. Yang goblok dia apa gue? Ini saudara-saudara hati-hati. Ya. Mari kita belajar jadi orang Kristen. Jangan rajin berdoa saja. Tapi tidak bekerja. Ora et labora. Ya. Jangan ora labora. Nih ora labora, ora kerja. Tak iso itu. Kita mesti kerja. Pembaru hidup, bukan pemburu kuasa. Ketika kita bertanding, kita mau memperbarui hidup ini bukan mendapat kuasa apa. Dan akhirnya, kita adalah termostat, bukan termometer. Apa bedanya termostat sama termometer? Ini apa namanya AC. Kita naikin. Sekarang ini anggaplah 20. Supaya lebih dingin berapa? 19. Lebih dingin lagi? Lebih dingin lagi? Lebih dingin lagi? Lebih dingin lagi? Enggak ada 15. Sekitar. Mentok dari berapa? Nah kalau dia 17, artinya lingkungan ini apa? Akan dia bikin 17, dia kerja. Begitu 17, dia jaga 17 supaya konstan. Itu termostat. Kalau termometer, anak kita panas, kita kasih apa? Termometer. Berapa meter kita taruh di mana? Di ketiaknya ya. Jangan kau taruh pula lagi nanti di tempat lain. Ya, kau taruh di otaknya. Kayaknya udah panas ini otak anakku ini gitu. Kau yang sakit di situ. Taruh sini, lihat. Oh 20, oh 30, oh 32, oh 36. Waduh gawat nih, dia tinggi banget. Termometer dia tergantung lingkungan. Tinggi hawa lingkungan dia naik. Kalau rendah dia turun. Termostat mempengaruhi lingkungan. Dia mau itu 17, dia mau itu 18, dia yang nentuin. Nah orang Kristen jangan jadi termometer. Orang bikin apa kamu ikut. Kamu harus jadi termostat. Kamu bikin apa orang ikut. Kita mempengaruhi. Ya. Nah itulah di dalam hidup kita berbangsa bernegara saudaraku yang kekasih. Sehingga dengan demikian kita bisa menciptakan satu perubahan demi perubahan yang aktual. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya dan pertandingan hidup kita menjadi pertandingan hidup yang nyata. Jika kau masih bernapas hari ini. Saya suka si Henny kemarin ya, itu sih bahasa yang sering saya pakai, cuma kalimatnya menarik ya. Saya berbagi bukan karena banyak yang saya miliki. Tapi saya berbagi karena banyak yang membutuhkan. Keren ya? Saya berbagi bukan karena banyak yang saya miliki. Saya berbagi karena banyak yang membutuhkan. Nah jadi saya bisa bagi dengan apa yang ada. Itu Alkitab kan. Berilah berdasarkan apa yang ada. Tapi kamu tidak boleh tidak memberi. Kalau kita kan lain, aduh Pak mau memberi tapi waduh uangnya kurang terus, handphonenya ganti terus. Tapinya terlalu banyak. Do something. Maka kita akan tahu dan kita akan berbuat. Ya, satu waktu kamu akan sadar. Yang kita kerjakan ternyata lebih dari kapasitas kita. Karena Tuhan yang menggarap. Nah disitulah kehadiran kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oke, saya stop sampai sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan.
Mari. Anak-anak muda. Saya kadang-kadang lihat anak muda saya ini gregetan semua nih. Ayo. Ayo Jamie, digembleng nih anak mudanya terus. Suruh angkat beban tiap hari Sabtu. Ada? Kalau diskusinya tentang mujizat itu nyata, pasti banyak pertanyaan. Kita mesti interesting hal-hal begini ya. Karena sebetulnya saya kalau baca sejarah zaman dulu ya, pendeta-pendeta itu, yang disebut pendeta itu dia bukan hanya teologi ya, filosofi, sosiologi, psikologi dia mesti ngerti. Sehingga bagaimana dia hadir, bagaimana gereja berperan politik segala macam. Hebat. Yang sekarang ini memiskinkan diri. Cukup ini saja, yang lain tidak mau tahu lagi. Sayang. Ayo. Ayo po. Cek lai po. Coba anak Kalimantan angkat tangan semua yang sekolah di sini. Anak SKM yang sekolah di Jakarta angkat tangan. Tinggi yang sekolah yang kerja. Ayo apa pertanyaanmu? Kalau mereka ditanya ini tulisannya hebat. Saya bersyukur pada Tuhan. Tidak terbayang Jakarta. Kini menginjak-injaknya. Itu aja sudah. Dulu saya anak kampung, kini anak kota. Terus kamu karya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya nunggu undangan Pak Rudi makan ini. Banyak ini Pak Yuka, Pak Rudi, Pak Yusuf undangin anak-anak. Karena mereka ada komplain itu. Kok kami nggak diajak makan Bapak aja? Ayo. Saya tahu betul ya topik yang pasti banyak tanya jawab, saya juga tahu betul apa yang orang suka. Tapi kita harus bicara yang kita butuh, bukan sekedar yang kita mau. Siapa yang nanya? Oscar. Siapa yang dapat piala Oscar? Daripada nggak ada yang nanya Pak. Pak sekarang kan zamannya media sosial ya. Kebetulan saya juga banyak berteman di media sosial, baik grupnya. Kalau sekarang bilangnya ada yang bilang cebong, ada yang bilang kampret ya. Cebong. Ada Terus? dua kubu lah. Kau apa kampret? Aku terus terang ya, aku cebong ya. Nah kan sesuai dengan tema kita hari ini, ya bagus banget ya tema hari ini. Nah seringkali di media sosial itu muncul, kalau menurut saya pribadi bukan fakta ya, tapi banyak opini yang menyudutkan yang nyata gitu loh, yang benar. Secara pribadi ya saya sudah merasakan ya kepemimpinan yang ada sekarang itu ya sangat bagus lah ya. Dan saya bisa menikmati ketika saya kemarin liburan ke Surabaya, saya menikmati Trans Jawa ya. Itu luar biasa gitu loh. 12 jam kurang kita bisa nyampe di Surabaya dari ujung ke ujung. Dan itu sangat bagus semuanya. Tapi banyak kan di media sosial itu, bahwa itu presiden kita dia bilang tukang utang. Nah, dan banyak lagi yang menyudutkan. Nah, sebagai warga negara, sebagai orang yang ada di sana, saya seringkali berusaha untuk, saya nggak pandang siapapun mereka, nggak peduli. Saya nggak bilang bahwa saya cebong, saya nggak bilang saya bawa kampret. Tapi yang jelas saya adalah warga negara Indonesia yang harus mengasih tahu, memberitahu yang nyata gitu loh. Bahwa saya merasakan bahwa kepemimpinan sekarang itu bagus dan benar dan bisa dinikmati orang. Nah, seringkali akhirnya paling tidak mungkin sepatah dua kata atau sedikit tulisan saya selalu menyampaikan ini loh, begini loh yang benar. Oh banyak bilang isu-isu masalah tenaga kerja asing ya, seringkali di Merawi kalau nggak salah ya. Itu banyaklah tenaga asing yang masuk ke Indonesia, akhirnya kepemimpinan sekarang dicap sebagai antek asing lah, antek asing. Ya, padahal
kalau kita lihat yang asing yang sebelah sebenarnya kan. Nah, jadi seringkali itu yang diputar. Ntar lu pertanyaanmu apa? Kayak keluh kesah gue lihat. Ya, pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan sebagai warga negara, apakah kita memang harus ikut terdiam atau harus mengutarakan, atau ketika kita frontal, seringkali kita malah disudutkan gitu loh. Okay. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara sesuai dengan tema kita hari ini? Okay. Jadi terima kasih. Kalian harus menjawab tapi tidak usah ikut emosi. Kalau dibilang kita ini utang, pertanyaannya menarik. Siapa yang tidak berbisnis? Siapa yang berbisnis tidak berutang? Itu aja pertanyaannya. Siapa yang berbisnis tidak berutang? Semua orang berutang. Pebisnis yang hebat bisa mengembangkan usahanya dengan utang. Utang dia hitung, nih persentage bunga. Bunga bank gue kena ini anggaplah 10 setahun. Ini gue dapat untung 15. Bisnis terusin, ambil. Tapi kalau bisnisnya untungnya nggak jelas, bunganya jelas ya bodoh kan begitu. Ngapain saya capek-capek dapat bisnis kerjain 10% juga daripada resiko. Saya taruh deposito 10% selesai. Jadi ya utang itu adalah bagian yang biasa. Yang masalah utang untuk apa? Itu yang nggak boleh ya. Nah utang untuk apa? Sebetulnya banyak sekali saya di teman-teman kemarin ngomong juga. Kalian juga ngomong gitu aja kok diladeninnya pakai data. Coba saya kasih contoh. 99% ya penduduk Indonesia ini apa? Miskin. Anggaplah 9-10. 10%-nya aja yang kaya. Saya jawabnya gampang, ini tunggu aja tulisan saya lagi. Saya udah kumpul-kumpulin, mau deket ke April saya akan nulis. Berbahagialah Indonesia. Karena yang miskin itu sama yang kaya itulah calon presidennya. Yang satu nggak sampai 100 M uangnya. Namanya Jokowi Maruf. Yang 1 triliunan. Nah, jadi kau pilih yang mana? Kau kan miskin. Pilih kaya apa miskin? Oh, ngapain kau pilih yang kaya? Nggak akan diambilnya kau nanti. Nggak diliriknya nanti ya. Pilihlah sesama orang. Nah sudah, susah amat. Kan sebetulnya kan cara itu ya. Saya kemarin makan sengaja saking isengnya. Cuman saya suruh bonyet kumpul saya malah kececeran. Ya, chicken rice. $3 lebih murah di Singapura daripada di Indonesia. Chinatown kamu pergi, udah paling murah ya. Nggak ada $3 chicken rice. Kalau kita bilang yang $3, katanya, dia suruh aku beli ke Santi. Cari di sana saja katanya, di sini nggak ada. Matilah kita. You tahu nasi Padang di Sederhana? Nggak sampai 30.000. Nasinya lebih banyak dari chicken rice. Ayamnya sepotong. Gulenya itu aja, udah berapa macam bumbunya itu. Kalau chicken rice kan cuma sop biasa itu. Daun singkong itu lebar-lebar itu. Panjang di situ. Tambahin kita bilang jantung pisang. Ditambahinnya itu. Ya dapat itu di Singapura. Nggak makan kamu. Di bawah 30.000 itu hanya bisa makan di Indonesia. Kalau kamu makan di Ion kecil, small, $4.50. Bignya medium $5.50. Hampir $6. Nanti kalau yang big $7.50. Itu chicken rice, sampai saya hafal harganya. Ya. Sebetulnya kan banyak bahasa yang manis yang kita bisa bikin. Caranya satir, dibikin saja. Tempe selebar setipis ATM. Jangankan beli, yang motong pun bingung. Gimana cara motong? Supaya dia setipis ATM. Terus kalau dijual, itu kalau nggak digoreng kan, beletak-beletok itu. Udah main aja ya. Enggak tahu ini akal sehat saya lagi coba-coba. Akhirnya saya uji coba di rumah, saya potong setipis mungkin. Akhirnya terakhir tangan saya yang kepotong. Jadi kita menjawab itu kan sebetulnya ini. Jadi saya ngomong sama teman-teman di kemarin yang jalan. Lu orang juga ngapain ngajak ribut-ribut gituan. Udah balikin aja bahasa gini. Ya. Kadang-kadang antar mereka ribut data, orang asing. Gampang sekali tuh katanya. Di Morotai sana di mana-mana 10 juta. Ada demo di ini 7 juta di Monas. Penduduk Indonesia ini, penduduk Jakarta ini, kalau siang 12 juta, malam 10 jutaan kurang lebih. Karena orang luar masuk datang. Ya. Kalau 7 juta ngumpul lebih dari separuh ada di Monas, berarti Jakarta sama Monas gede mana? Nah udah kalau kau mikir sendirilah. Udah gak perlu kita yang lain-lain dibangun, cukup di Monas bangun aja ke atas. Itu
Itu kan sederhana sekali logika. Ngapain diladenin angkanya? Udah mundur 5 kali debat, 6 kali debat, baru muncul sekali kalimat itu. Saya nggak kebayang penduduk Jakarta segini. Tapi kurang smart juga nyampeinnya. Saya kalau debat itu belajar jawaban orang juga saya belajar. Nah makanya kalau kita bikin gitu ya, yuk bikin. Ini saya kasih contoh. Saya punya Twitter lah diserang. Bapak khotbah begini, emang apa begini? Bapak tidak dipimpin Roh Kudus. Bapak berdua begini, gitulah ya. Anda tidak percaya begini. Saya adalah Roh Kudus bicara. Terus saya jawab sama dia. Ya kalau Roh Kudus bicara Mayu, terusin saja. Jangan aja saya diskusi. Kamu diskusi aja sama Roh Kudusnya. Roh Kudus bilang gini, ya, aku juga nggak ngerti. Ayat Alkitab bilang gini, Roh Kudusmu yang mana itu ya? Saya tanya lagi, sampai jengkel dia. Akhirnya nggak pernah lagi Twitter saya. Ya saya balik-balikin aja terus. Lalu dia maki-maki saya. Wah ini saya bilang. Baru sekali ini saya ngerti, orang penuh Roh Kudus penuh maki-maki. Mau lagi. Loh ya saya gituin aja. Emang saya goblok urusan Alkitab, saya tahu. Ngapain saya ladenin? Yang dia ngomong semua salah. Paling kesel lagi diambilnya satu ayat, ku kasih ayat lain. Bingung dia. Kan kita ngerti maksud ini kemana. Nah jadi semua kalian tolong ya, kalau ada teman berdebat, tapi jangan berkelahi. Papa mau jawab ini gimana? Kalau bingung kau tanya aku. Nanti ku kasih jawaban iseng. Tapi berbobot gitu loh. Ya. Makanya ada orang bilang, orang Kristen jahat. Kemarin saya khotbah. Udah dikasih pesan, Pak Bingman ini Natal 1.000 orang. Ya. 90% non-Kristen Pak. Yang Kristen cuma 10%. Baru kali ini saya khotbah. Hah? Non-Kristen. Gimana cara menginjili tapi tidak menyinggung? Buset. Akhirnya saya ngomong sudah. Karena temanya mujizat Natal. Keajaiban Natal. Waduh, keajaiban Natal mau cerita apa? Saya cuma mulai dengan satu kalimat. Saya setuju dengan pendapat orang. Bahwa manusia ingin jadi Tuhan adalah kurang ajar, murtad. Tapi saya harap orang juga setuju. Bahwa Allah bisa jadi manusia. Kalau tidak percaya, itu juga murtad. Saya kan gak usah ngomong kiri kanan. Akhirnya, aduh Pak terima kasih. Saya ngomong aja. Banyak orang salah paham Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Memang betul sih kalau manusia jadi Tuhan kurang ajar. Nah, dipecat aja itu. Tapi jangan dipercaya. Tapi kalau Tuhan bisa jadi manusia, ya kamu mesti percaya. Terus khotbah lagi, terus nyambung lagi. Cobalah saudara pikirkan tentang Tuhan itu. Tuhan itu esa, setuju, ya amin semua lah. Ya. Betul. Tapi ada nggak Tuhan di Jepang? Ada. Indonesia? Ada. Afrika ada, di mana-mana ada. Itu Tuhan berapa sebetulnya? Satu apa banyak? Satu. Kenapa dia bisa gitu? Karena Tuhan. Apalagi kalau cuma Tuhan 3. Kecil itu. Tuhan. Jangan singgung agama orang itu. Jangan ributkan. Orang Kristen kadang-kadang konyol. Yang dikorbankan adalah Ismail. Datang orang Kristen. Ismail itu anak pembantunya itu. Wah ya kurang ajar ya rame lah. Lempar-lemparan lagi deh. Kenapa diributin begitu? Dia betul itu. Anak tunggal Ismail itu 12 tahun umurnya baru si Ishak lahir. Tapi Ismail udah diusir tinggal si Ishak di rumah. Harap ngerti juga kita historinya itu kan. Jangan dipotong-potong campur-campur gitu. Apakah Yesus itu Tuhan? Malaikat Jibril mengatakannya. Bukan Gabriel. Gabriel itu made in Eropa itu. Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda. Hai bin Maryam. Isa ini adalah anak dari kekekalan. Itu ada di ensiklopedia agama Islam. Jadi enak sekali berdiskusi sebetulnya. Di ensiklopedia gini loh. Saya nggak ngomong. Yang tulis ini. Tulisannya gini. Menurut lo ini benar apa salah ya? Dia nggak kiai. Masa mau nyalain kiai? Berarti benar ya? Gue setuju loh sama kiai ini. Selesai. Boleh poligami. Tidak boleh poligami. Kristen itu hebat. Tanya perempuan. Ayo kalian lebih suka pilih agama mana? Poligami apa tidak poligami? Tidak. Itu aja nggak aman. Apalagi poligami kan gitu kan? Karena nggak poligami pun suami masih suka
Gami-gami. Jadi saya pernah diskusi sama teman saya, fanatik. Kalau lu sendiri, gue bilang, mungkin gak menurut lu cinta bagi lu? Enggak sih. Lu setuju gak sebetulnya? Sejujur-jujurnya lepas dari agama deh. Enggak, ya udah, asal gue udah tahu. Makanya sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, kenapa agama kasih perintah yang kita bingung yang lihatnya gitu. Ya saya gak bilang itu jelek. Cuman membingungkan saja gitu. Kan keren kan. Jadi saya berdiskusi banyak sekali dengan banyak orang, tapi ngapain berkelahi? Ya. Makanya saya menjawab Zakir Naik itu, saya bikin tulisan. Ya. Menjadi menarik. Nah, saya lagi tulis buku Kristologi sekarang untuk seminar bulan Maret nanti. Ya, kita maju terus. Jangan pernah cengeng, jalan terus. Nah,